Sebenarnya tujuan mereka nanya itu supaya mereka pengen tahu seberapa interestnya kita nge-apply ke perusahaan itu, seberapa seriusnya. Karena ada juga orang yang kayak, ya aku cuma dapetin dari temen sih, jadi kayak out of luck aja, gambling aja gitu. Iya kan, pasti berarti dia tidak melakukan riset satu, atau dia memang nggak tertarik gitu. Benar dong. Ibaratnya kita ya kayak pacaran lah misalnya gitu. Kenapa kita nembak orang gitu? Pasti ada hal-hal yang kita suka dari pasangan kita kan. Nggak mungkin kita, ya gue nembak lu karena lu yang available gitu. Ya nggak? Iya benar juga. Kan? Kayaknya nggak niat banget mungkin, gitu ya. Pasti, iya benar. Pasti males juga kan, ilfil gitu kan. Iya. Oh gini sih, Betul, itu apply juga sama, apply perusahaan juga gitu. Pasti ditanya, kenapa lu masuk ke sini, studio ini? Emang lu tahu apa aja sih yang kita kerjain gitu. Nah, kalau kita bisa ngejawab itu, berarti kita menunjukkan bahwa kita tuh udah do our own research, dan kita emang benar-benar tertarik mau situ, karena kita emang tahu produknya apa. Dengan tahu produknya apa, berarti kita kalau dikasih kerjaan tuh istilahnya ya kita udah tahu gitu. Misalnya let's say apply ke studio game yang kerjanya bikin mobil-mobil gitu. Kita tahu, saya tahu kok kerjaannya bikin game ini tentang mobil gitu. Oke. Nah berarti kita udah tahu profil perusahaannya, dan itu nilai plus. Ya, jadi riset perusahaannya lah ya sebagai bentuk niat dari kita lamar. Bisa macam-macam, bisa lihat di websitenya atau kepoin di LinkedIn-nya misalnya, LinkedIn perusahaannya. Misalkan ada, kan nanti ada tuh background perusahaannya apa, kerjain apa aja, produk-produknya. Nah itu yang nanti bakal bikin kita jadi lebih tahu gitu tentang perusahaan itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih. Terus berikutnya? Berikutnya ini ya mungkin dari gua sih, itu kan teknis tadi ya, software, multitasking atau spesialis. Nah kalau yang udah ngasih ini nih, arahnya lebih pertanyaan yang dari HRD ya istilahnya, yang kalau non teknisnya itu biasanya ada yang suka nanya, kamu bisa jelasin nggak kelebihan sama kekurangan diri kamu? Wow, bingung kan pasti. Nggak tahu deh, saya nggak bisa nilai diri saya misalnya gitu. Nggak objektif dong kalau saya nilai diri saya. Mungkin ada yang jawab gitu kan. Tapi tapi di satu sisi juga yang paling bisa ngukur itu kan ya kita gitu. Justru kita yang familiar sama diri kita sendiri kan. Dan di situ yang makanya kita juga mesti tahu poin-poin kelebihannya kita sama kekurangannya apa gitu. Pasti tahu lah kita gitu. Yang bisa diinin apa, yang masih perlu di improve lagi gitu. Misalkan, ini kemampuan gambar saya masih kurang gitu, atau skill komunikasi misalnya, nggak harus teknis, bisa juga non teknis. Oh iya nih saya kalau misalkan disuruh presentasi kadang-kadang saya masih kurang lancar. Itu kan sesuatu yang kelemahan, tapi kalau kita admit itu orang paling nggak bisa ngelihat, oke, ini orang mau mengakui kekurangannya tapi nggak sugar coated juga gitu, kayak gue bagus semua kok, gue nggak ada kurangnya, nggak mungkin juga gitu. Pasti ada beberapa hal yang kita juga nggak terlalu kuasain gitu istilahnya tuh. It's good to be honest aja, jujur aja, dan balance gitu. Kalau lebih banyak bagusnya lebih bagus lagi gitu, tapi jangan sampai nggak ada yang negatifnya juga. Mungkin yang perlu ditanya juga itu teman-teman adalah status pekerjaannya di perusahaan yang kamu apply ini. Make sure kalian juga tanya, ini statusnya apakah project based atau misalnya kontrak atau full time. Ini yang kadang-kadang juga orang masih suka tanya, atau mungkin dipikir nggak ada bedanya kali ya. Ini kita yang mesti nanya ya ini ya. Ya betul. Ini bisa dua sih bro. Kadang-kadang ada yang memang mention, ini pekerjaan yang kita offer nih sekarang untuk ini loh, contract based misalnya gitu. Kamu oke nggak dengan sistem contract based? Jadi buat yang contract based, supaya teman-teman tahu, contract based itu biasanya sistemnya per tahun. Macam-macam sih, ada yang per 6 bulan atau per tahun, dan itu biasanya diperpanjang terus. Kalau misalkan pekerjaannya oke, company lanjutin lagi. Jadi sistemnya di-extend terus gitu loh. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang mungkin langsung full time gitu. Tapi probation dulu biasanya. Kan ada masa percobaan dulu, 3 bulan. Penjajakan lah, saya bilang gitu. Selesai penjajakan baru nanti bisa jadi pegawai tetap. Nah, itu jangan lupa ditanya juga, karena status itu penting ya, bukan nomor satu. Kejelasan status, apalagi tuh berbiasa bro, ya pertanyaan-pertanyaan yang ini yang ada di interview. Nah, terus selain itu mungkin juga ini karena ada yang nanya juga, tapi mungkin lebih baik sih kalau gaji ya. Nah, ini soal gaji nih mungkin. Kalau untuk gaji, sebaiknya sih jangan kita yang nanya, kecuali ditanya duluan, ekspektasinya berapa. Nah, idealnya ya begitu ya. Kita kan menawarkan service nih
nih menawarkan jasa. Nah, mereka tuh yang harusnya nanya ke kita, oke, kamu ekspektasinya berapa gitu. Jadi not really good idea kalau kita yang nanya, di sini saya dapat gaji berapa gitu. Kayaknya it's not epic kan sih, bro. Oke. Mungkin biasanya sih itu dari pihak HRD-nya yang akan tanya. Kalau dilihat, nah ini again, ini biasanya kalau udah nanya gaji, itu biasanya udah ngarah ke kandidat yang bisa dibilang udah cukup oke lah gitu. Nah, lu boleh pede deh, udah masuk ke tahap gaji itu berarti lu udah diperhitungkan istilahnya. Oke. Walaupun masih di-compare juga, masih ada kemungkinan di-compare juga, tapi at least itu bisa nunjukin ya oke, berarti kita basically udah beberapa poin tuh udah oke lah kayak gitu. Nah, kalau udah ngomongin gaji, ini aja maksudnya yang aja negotiable. Boleh dinegosiasi. Jadi harus menyebutkan kalau gaji ini itu masih bisa dinegosiasikan, negotiable lah gitulah ya. Ya, jadi intinya kalau kita nyebutin gaji jangan lupa bilang itu masih negotiable karena juga emang harus etikanya kayak gitulah. Nah, terus habis itu kalau benefit boleh aja sih nanya. Mungkin ada yang menawarkan, maksudnya benefit itu gini kayak asuransi, BPJS gitu kan, itu juga sesuatu yang penting ya, terutama kalau statusnya udah full time, itu boleh kalian tanya juga tuh. Jadi karena itu buat buat keamanan kita juga kan sebagai pegawai, itu sesuatu yang perlu dipikirkan juga gitu. Baik dari sisi perusahaan juga pasti ingin menawarkan itu supaya pegawainya juga ngerasa nyaman gitu kan. Nanti kan dia bakal bandingin juga nih. Misalkan, perusahaan sana nggak dapat BPJS atau gimana. Perusahaan yang baik itu ya biasanya idealnya gitu, dan cover. Itu benefitnya lah ya. Boleh ditanyakan gitu. Tapi kalaupun misalnya nggak ada, baik lagi ini ke kalian berarti kalian willing to take atau enggak gitu. So itu aja sih palingan. Oke. Terus yang biasanya sering muncul apalagi tuh? Kalau udah sampai ke tahap gaji itu biasanya udah dibilang udah oke gitu. Nah, terus paling kalau berikutnya ya paling ditanya kapan bisa start, kapan bisa mulai nih. Ya ini juga pertanyaan yang sebenarnya sepele tapi bisa juga ini bisa jadi perbandingan juga, balik lagi guys. Misalnya ada beberapa kandidat tapi kalian ini termasuk yang lebih lama daripada yang satu lagi, ya bisa jadi orang lain malah yang dapat kesempatannya karena misalkan ya, saya sebenarnya masih ada kursus dulu yang harus selesaiin, tapi masih 1 bulan lagi, tapi saya ready kerja, belum sekarang tapi kan ada anytime gitu misalkan, pasti perusahaan akan milih yang udah siap kerja kan istilahnya gitu loh. Availability itu penting ya bro. Availability penting, yang paling siap yang langsung mulai secepatnya. Ya, perusahaan pasti kan pengen kayak gitu yang bisa diandelin, termasuk kayak weekend misalkan masuk juga oke, ayo gitu. Nah, pasti company seneng tuh. Mental-mental yang kayak gitulah ya, kayak oke, gue ready gitu. Ya gitu sih mungkin kalau dari gua ya. Terus ada pertanyaan jebakan ya bro, biasa bro, pertanyaan jebakan. Kenapa resign? Oh iya, kenapa resign ya? Dari perusahaan sebelumnya. Nah itu benar guys, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak sebelumnya kenapa nih kalian kok cuma sebentar di perusahaan itu, kok resign gitu kan. Nah itu nanti akan ngelihat sisi yang menyebabkan nggak betah di situ karena macam-macam sih, mungkin ada cocok sama atau nggak cocok sama bos, atau bikin kesalahan juga bisa kan, it can be anything gitu. Nah itu hati-hati nggak jawabnya, tapi ya cari jawaban yang sediplomatis mungkin. Kalau memang perusahaan itu nggak bagus ya kalian harus pikirkan juga gitu, karena di industri ini kan kecil tuh, kalau kalian nanti salah ngomong tentang perusahaan itu nanti di cross check juga bisa gitu, karena ada juga beberapa perusahaan yang kayak gitu, dia minta referensi dari employee sebelumnya gitu, dia akan minta gitu, dulu dia pernah kerja di studio lu ya, gimana menurut lu si ini gitu, oke nggak? Ketika nanti datanya di cross check nggak match, nah itu bakal jadi problem. Iya, makanya balik lagi, ini industri kita ini kecil, kalau kita make something yang nggak konsisten gitu sama apa yang kita sampaikan, itu pasti bisa tahu gitu, orang bisa aja gitu. Kemungkinan itu adalah. Iya. Gitu. Jadi masih jaga nama baik lah ya di industri ini ya. Yes. Karena industri ini kecil. Itu sih. Sip. Thank you Bro Ben buat menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di community nih. Sip, semoga bermanfaat. Thank you Bro, pasti bermanfaat.